Halo guys, ketemu lagi bareng gue di channel Papa Misterius. Oke, kali ini gue mau nyoba bikin masakan. Kan kemarin di video yang sebelumnya gue udah belanja ya dari sayur box, dan sekarang gue mau coba masak masakan yang sehat. Jadi nantinya gue nggak pakai minyak goreng, gue cuman pakai panci kukus, terus sayur-sayuran sama bumbu lada hitam ya, dan tambah dengan telur untuk protein hewaninya. Oke, pertama kita siapin dulu perlengkapannya apa aja yang perluin. Oke, di sini gue ada panci kukus yang kemarin gue review. Nah, nanti gue pakai ini panci kukusnya untuk mengukus semua sayuran. Gue masukin sini, dan sayurannya apa aja? Oke, gue ada kentang. Ini kentang tes namanya. Gue beli di supermarket jauh sebelum gue pesen di sayur box, dan ini masih awet ya, masih bagus. Gue simpan di suhu ruangan, gak masukin kulkas karena di tempat gue emang gak ada kulkas. Jadi gue simpan di suhu ruangan, di tempat yang kering, gak kena sinar matahari langsung, dan yang suhunya itu tetap stabil ya, jadi biar tahan lama. Oke, terus gue ada bawang putih. Ini juga gue beli di supermarket. Ini luar biasa ya khasiatnya. Bawang putih gue selalu pakai ini di hampir semua masakan karena ini bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita juga. Oke, terus tambah sayuran hijau. Kemarin gue beli pakcoy sama sawi hijau ya. Nah, gue simpan di suhu ruangan, gue bungkus dengan tisu, jadi biar tetap segar kayak sekarang kayak gini. Jadi nggak usah kalau misalnya kalian di rumah atau di kosan nggak ada kulkas, jangan khawatir. Kalau misalnya kalian seneng makan sayur, tetap bisa beli sayuran, simpan. Caranya dengan dibungkus dengan tisu, jadi untuk mencegah proses pembusukan lebih cepat ya, jadi untuk memperlambatnya. Oke, ini semuanya belum gue cuci ya. Terus ini, nah ini sawi hijau yang kemarin gue beli. Ini memang kondisinya kemarin udah nggak terlalu bagus karena banyak juga yang udah patah, jadi gue nggak terlalu berharap banyak ini bakal segar. Dan maka dari itu sekarang gue masak ini pertama kali, gue habisin karena ini nggak akan tahan lama juga, udah nggak terlalu segar ya. Kita lihat, nah bungkusnya kayak gini, harus kayak gini biar tetap bisa segar ya, nggak cepat layu. Oke, kita buka. Oke, masih kayak kemarin, lumayan segar. Tuh, bisa dilihat banyak yang patah. Kalau misalnya kalian beli sayuran kayak gini, kalian pilih dulu mana yang busuk, terus kalian ambil biar nggak nular ke yang lain. Kalau misalnya ada patah yang kayak gini, kalau misalnya kalian beli beberapa batang kayak gini dan ada beberapa batang yang udah patah, kalian masak dulu itu duluan karena itu nggak akan tahan lama, bakal cepat busuk, jadi harus segera dikonsumsi ya. Nah, ini memang agak terlalu banyak ya, jadi nanti siang gue akan coba masak lagi. Jadi ini gue bagi dua dulu. Ini kayaknya yang lebih layu ya, gue masak ini dulu deh. Dan ini belum gue cuci, jadi gue sekalian sekarang gue praktekin gimana sih cara nyuci, cara gue ya. Jadi kalau misalnya kalian ada saran yang lebih baik,
atau ada tips yang lebih oke, silahkan di kolom komentar kasih tahu kita semua gimana cara mencuci sayuran yang baik menurut kalian ya. Oke, ini sama telurnya ya, belum. Ini telur ayam. Nah, ini belum gua cuci juga, jadi nanti gua cuci dulu sebelum gua bikin telur orak-arik. Oke, kita cuci pertama ini ya. Kita siapin dulu. Ini ada talenan. Nah, kalau misalnya kalian mau ngukus sayuran, kalian prioritaskan dulu mana yang lebih dulu mau kalian kukus. Saran gue pertama, cari yang paling lama matangnya di antara ini, kecuali ini ya. Kecuali ini, mana sih yang lebih lama untuk matangnya ketika dikukus? Pertama ini, kentang. Jadi kalian bersihin dulu kentangnya, terus potong-potong, masukin sini, terus isi air kurang lebih setengahnya ya, biar cepat mendidih juga biar cepat panas. Terus nyalain kurang lebih 5 atau 10 menit, baru masukin yang lain seperti ini. Karena ini kalau terlalu lama dimasukin ke dalam panci kukusan itu akan layu dan gak akan enak lagi. Belum lagi nutrisinya juga pastinya akan hilang ya, karena terlalu lama dipanaskan. Jadi ini nggak usah terlalu lama dipanaskan. Nah, kalau ini bisa urutan kedua, jadi setelah ini satu, lalu ini kedua. Atau misalnya kalian mau pakai ini dalam telur orak-arik seperti kebiasaan gue, bisa aja. Jadi nanti setelah ini selesai dikukus, ini kita masukin bersama dengan telur gitu. Oke. Dan kalau misalnya kalian nggak terlalu suka rasa tawar, kalian bisa tambahin sedikit mentega biar agak ada rasa gurihnya. Nggak usah terlalu banyak ya, cukup sedikit aja. Jadi biar ada rasanya, entah itu nanti di piring yang buat makan kukusan ini, atau menteganya sebagai minyak ketika kalian bikin telur orak-arik. Oke. Sekarang kita bersihin dulu. Pertama kita bersihin dulu, karena ini kan yang pertama akan kita kukus. Oke. Ini sebelumnya udah dicuci dari sananya, udah pre-wash. Jadi gue nggak terlalu susah payah untuk nyucinya karena ini memang udah bersih. Itulah cuman bersihin dari debu-debu. Kalau misalnya di sini ada debu, bersih dulu, karena gue emang nggak akan mengupas kulit kentang karena ini ada nutrisinya di sini dalam kulit kentang ini, dan gue cukup bersihin aja seperti ini. Nah, sela-sela seperti ini bisa dibersihin lebih ini ya, lebih sering. Nah, udah selesai. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita potong dulu. Kita ambil pisau. Gua ambil pisau ini karena pakai yang ini akan lebih gampang, karena ini dimensinya kan lumayan besar ya. Jadi biar langsung satu kali potong dia langsung kena semua. Oke, kita bagi dua dulu nih, bagi rata sini. Oke, seperti ini. Terus gue bagi dua lagi, atau misalnya bisa bagi dua, bagi tiga ya. Kalau misalnya kalian ngerasain terlalu gede, bisa dibagi tiga kayak gini. Oke, simpan dulu.
ini. Oke, lalu mulai potong. Jangan terlalu tebal ya, kalau misalnya terlalu tebal dia akan lebih sulit lagi untuk matang, jadi butuh waktu lebih lama lagi untuk matang ketika dikukus. Jadi kalian potong tipis-tipis. Oke, seperti ini. Terus kita masukin ke sini. Sebar merata. Jangan dulu ditumpuk. Sebar semua di sini. Di permukaan panci kukusnya. Nah, untuk lebihnya, oke, kita tumpuk aja. Oke, seperti ini. Terus kita isi air di panci untuk mengukusnya. Untuk airnya kita setengahnya aja ya, kita singkirin dulu sini. Oke, ini gelas takar, kurang lebih 200 ml satu gelasnya. Nah, dimasukin sini. Oke, cukup 2 gelas. Ini kurang lebih ini sekitar 400 ml ya. Nah, lalu kita tutup dulu pakai ini biar kelihatan ketika misalnya dia udah mendidih. Nah, ini colokannya. Oke, kita coba nyalakan dan kita sambil nunggu untuk mendidih, kita bisa cuci juga yang lainnya, sayuran-sayuran ini. Terutama ini udah agak parah ya, artinya dia udah banyak yang patah, jadinya lebih cepat busuk. Jadi kita cuci terlebih dahulu, dan nyucinya harus sampai ke sini ya. Jadi kalian bisa juga pertama potong dulu, karena ini nggak akan dimakan bagian yang sininya. Oke, buang. Untuk lebih mudah membersihkan, karena di sela-sela ini biasanya banyak kotoran dan kadang ada ulat juga. Dan mencuci sayuran itu dalam air yang mengalir ya, jangan dimasukkan ke dalam baskom, karena kalau direndam dalam baskom terus cara mengangkatnya itu salah, itu nanti kotoran yang tadinya udah lepas dari sayuran itu bisa masuk lagi ke sela-sela sayuran. Ini karena kebetulan juga gue nggak ada baskom, jadi gue nggak bisa praktekin gimana caranya nyuci sayuran dalam baskom yang benar. Biasanya kalau ada baskom, gue selalu rendam sayurannya tuh dalam air garam kurang lebih 15 menit ya. Setelah itu, setelah direndam, terus gue basuh lagi di air mengalir, jadi diangkat dari baskomnya, terus gue cuci lagi di air mengalir. Jadi air dalam baskom itu dia tidak akan mencemari si sayuran lagi. Oke, seperti ini.
biasanya giniin, bagi dua, terus potong. Ini nanti akan masuk paling terakhir karena ini yang paling mudah untuk matang. Jadi setelah nanti kentangnya matang baru masuk ini sebentar, paling hanya 2 menit, karena kalau terlalu lama nutrisi dalam sayurannya bisa hilang karena terlalu lama dipanaskan. Oke, kita potong lagi juga yang ini, buang, cuci. Konsentrasikan di bagian sini karena ini yang kontak langsung dengan tanah. Baru setelah itu bagian daunnya. Oke, seperti ini. Kita potong lagi dikit-dikit ya. Nah, ada yang patah juga, nggak apa-apa. Oke. Oke, ini udah mulai banyak, jadi gue pindahin dulu ke dalam piring. Seperti ini. Terus satu lagi pakcoy, sama, karena kita nggak akan makan ini ya. Kalau kalian ada yang misalnya makan pangkal ini, kasih komen aja ya gimana sih rasanya. Kalau gue sih emang belum pernah nyoba karena kebiasaan di rumah juga orang tua mereka nggak pernah makan sampai sininya ya. Oke, kayak gini, bang, cuci. Kalau kalian suka sayuran hijau yang lain juga bisa, misalnya tidak suka daun mint, kan, untuk dikukus, atau daun singkong juga. Biasanya yang senang masakan Padang itu paling senang kalau misalnya dapat daun singkong agak lumayan banyak ya dari udah penjualnya, termasuk saya, karena saya salah satu penyuka masakan Padang juga, walaupun sekarang udah nggak terlalu sering, udah mulai mengurangi karena santannya. Jadi gue nyoba kayak gini, banyak konsumsi makanan yang dikukus ya. Kenapa gue lebih milih dikukus daripada direbus? Karena kalau direbus itu nutrisinya itu biasanya akan larut dalam air rebusannya, dan kadang kita nggak makan atau nggak minum semua air rebusan ya kan, ada yang dibuang. Jadi sayang banget lah kalau bisa dikukus dalam waktu yang nggak terlalu lama, itu nutrisi dalam sayurannya itu masih tetap bertahan.
Oke, pas kita selesai nyuci, ini udah mendidih, kita masukin dulu. Nah, seperti ini, taruh tengah, tutup. Oke, kurang lebih 15 menit sampai dia lunak si kentangnya, baru kita masukin yang lain. Oke, sekarang kita coba potong ini agak banyak juga sih ya. Gue coba bagi dua deh untuk yang nanti siang. Nanti siang kita akan coba masakan khas anak kos ya, tapi dengan cara yang lebih sehat, jadi ada sayurannya juga. Apa itu? Simak video gue berikutnya ya. Oke, ini segini aja karena tadi juga udah banyak sayuran hijaunya. Oke, ini ya. Terakhir kita masih ada bawang putih, kita ambil 3 siung bawang putih, terus kita bersihin dari kulitnya, terus kupas. Kalau misalnya masih ada yang tersisa, biarin aja karena itu memang agak sulit. Nanti gue kasih tahu gimana caranya biar gampang ngupas semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada yang tersisa nih kayak gini, masih ada kayak gini, biarin aja, nggak usah terlalu membuang waktu di sana. Kita langsung potong yang lain, kita bersihin yang lain. Alternatif lain dari bawang putih itu, kalian bisa pakai bawang bombay, tapi sekarang harganya lagi mahal banget, jadi kadang substitusi ya. Jadi ada kalanya harga bawang putih naiknya nggak ketulungan, di saat yang sama harga bawang bombay stabil ya. Tapi kalau sekarang malah sebaliknya, jadi harga bawang bombay itu bikin nangis bombay ya, mahal banget, gue nggak sanggup belinya. Jadi oke, gue tetap pakai bawang putih karena harganya stabil dan pasokannya udah mulai lancar, karena sebelumnya itu sempat jarang di pasaran karena kita impor ini dari Tiongkok. Dan kemarin Tiongkok lagi rame coronavirus, pasokan terhenti ya karena di pelabuhannya nggak ada yang bongkar muat, dan kita juga kebijakannya menyetop sementara impor dari sana. Tapi sekarang udah mulai stabil. Oke, gimana caranya? Mungkin banyak di antara kalian yang senang memotong si bawang putih ini kecil-kecil ya. Kalau gua nggak, kalau gua senangnya digeprek karena katanya ada zat yang akan keluar ketika digeprek si bawang putihnya tuh, tidak seperti dipotong. Jadi zat itu bermanfaat bagi tubuh dan itu baru keluar kalau misalnya si bawang putihnya itu digeprek. Dan gepreknya nggak usah barbar ya, cukup ditekan aja karena dia bisa loncat kemana-mana karena ini cukup licin. Dan ini udah lumayan bersih ya. Nah, ini masih ada sisa kulitnya, nanti kita lihat ya, gampang nggak. Nah, tinggal kayak gini, tekan, hancur. Tadi mana kulitnya yang sulit? Nggak ada yang sulit,
semuanya gampang kok. Oke, simpan dulu sini. Setelah ini oke, kayak gini, ini bersih nih. Oke, kebersihan lagi. Oke, lebih gampang kayak gini. Jadi kan nggak usah buang-buang waktu bersihin sampai bersih banget, karena nanti ketika digeprek semuanya itu akan gampang untuk diurai. Nah, karena nanti gua akan campur ini ke dalam telur orak-arik, jadi ini akan gua cacah lagi. Setelah digeprek tadi cacah kecil-kecil kayak gini. Oke, nah seperti ini. Jadi kita kumpulin, karena ini untuk dimasak bersama dengan telur. Oh iya, gue hampir lupa nih. Jadi, bentar ya, gue ambil tisu dulu. Ketika kalian mulai masak, itu biasakan tangan tuh harus bersih. Artinya bukan hanya cuci tangan, tapi kalian lihat kuku tangan kalian tuh kayak gimana. Kalau misalnya panjang dan hitam, sebaiknya kalian potong dulu dan bersihkan, karena itu jorok ya. Jadi harus pendek dan tidak ada kotoran. Baru setelah itu kalian cuci tangan dengan sabun sampai bersih. Terus setelah itu kalian sentuh bahan makanan untuk diproses. Jadi itu untuk higienisnya masakan nanti. Jadi kalaupun kalian konsumsi sendiri, kalian gak akan sakit perut gara-gara ulah tangan kalian yang kotor itu. Gitu. Harusnya tadi gue kasih tahu dari awal ya, cuman udahlah nggak apa-apa. Oke, ini gue coba bersihin dulu karena tadi bekas ini dan sayuran juga ada getahnya. Cukup dibasuh sama air aja. Kita pakai lagi pisaunya juga bersihin dulu, nanti kita akan bersih nanti. Terus terakhir yang belum dicuci itu tadi adalah telur. Gue emang nggak pernah cuci telur ketika baru beli terus gue cuci, enggak. Gue biasanya cuci ketika akan dikonsumsi ya, karena biasanya itu akan lebih awet. Kalau udah kena air dia itu biasanya lebih cepat busuk. Jadi kalau biasain aja sih, jadi jangan sampai lupa jika akan kalian konsumsi. Biasain untuk bersihin dulu, cuci dulu kayak gini, cuci. Nggak usah pakai sabun. Kalau misalnya kalian lihat ini nggak terlalu kotor, nggak ada kotoran ayamnya, nggak ada darahnya, tinggal kayak gini aja, bersihin, puter. Tekan agak keras juga nggak apa-apa, karena ini kulitnya juga keras. Oke, simpan sini. Kayaknya gue butuh satu lagi deh telurnya, karena gue lapar. Nah, sama bersih, cuman tetap gue cuci. Sekarang kita lihat
apakah itu udah matang atau belum. Udah berapa menit ya? Cukup lama juga. Oke, kita lihat. Kalau dia udah matang, kita tinggal campurkan dengan yang lain. Kita ambil sendok, bisa sendok atau garpu, cuman karena gua nggak ada garpu ya gua pakai sendok aja. Ambil salah satu yang paling besar ya, yang paling tebal, untuk bisa tahu tingkat kematangannya udah sampai mana. Jadi kalau kalian ambil yang paling kecil gini, ini nggak akan akurat karena ini nggak mewakili yang dimensi yang lebih gede ya, kayak gini nih. Biasanya yang kayak gini akan lebih cepat matang dibanding yang potongannya lebih besar, karena yang lebih besar itu dia butuh waktu untuk menyerap sampai ke tengah. Nah, caranya gimana? Tinggal potong aja sih seperti ini ya. Oke, kelihatannya sih udah matang ya. Ini gue makan sama kulitnya. Coba dulu ya. Oke. Oke. Matang. Oke. Ya. Kita campur telur hijaunya. Sorry, gue sambil makan ya. Bisnya enak banget kentangnya. Gue simpen di sini. Bawang putihnya sebelum nanti kita masak bareng telur. Nah, enak banget ya. Jadi masukin sini, nggak usah terlalu lama. Yang penting dia jadi agak layu dikit. Oh, ini masih mentah. Kalau misalnya kalian seneng makan salad mentah, oke, nggak apa-apa sih. Tapi karena ini sesi kukus mengukus, jadinya gua kukus sebentar sambil gua cuci nih, karena ini buat dipakai makan. Matiin airnya, hemat air ya, nggak terlalu banyak terbuang. Ini nggak terlalu kotor karena hanya ada sisa bekas dari sayuran tadi ketika dipotong dan sisa air dari cuciannya ya. Oke, kayak gini. Siapin, karena nanti ketika ini sudah selesai kita akan buang airnya, lalu nanti gue tambahin sedikit mentega ya, biar kalian bisa lihat juga kayak gimana sih gorengnya. Nah, setelah itu baru masukin telur sama ini bawang putihnya. Dan bawang putih ini harus segera dikonsumsi ya, ketika udah dipotong, udah digeprek, dicacah seperti ini harus segera dikonsumsi. Kalau enggak dia akan kondisinya nggak akan bagus untuk dikonsumsi. Sama seperti bawang merah juga. Jadi hindari kebiasaan memotong bawang merah jauh sebelum dikonsumsi. Misalnya mau dikonsumsi pagi hari, dari sejak kemarin sore atau malam sudah dipotong lalu simpan di kulkas, apalagi dalam kondisi tidak kedap udara ya. Jadi sifat dari bawang itu dia akan menyerap menyerap udara sekitarnya. Jadi dia akan menyerap udara sekitarnya lalu masuk ke si sela-sela bawang ini. Jadi ketika
lama di luar dan kita konsumsi besoknya, itu sama aja kita dengan mengkonsumsi zat-zat di udara yang jelek ya. Jadi usahakan harus segera mungkin konsumsi. Oke. Ini kita lap dulu piringnya. Kita akan pakai kalau kalian baru mulai mengkonsumsi makanan kukus kayak gini atau mencoba untuk tertarik makan dan kalian nggak biasa dengan rasa yang tawar, sebenarnya nggak terlalu tawar sih, karena kentangnya ini luar biasa enak. Gue boleh kasih testimoni, kentangnya enak, jadi dia sedikit gurih ya, jadi nggak tawar gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak terbiasa, bisa menambahkan mentega di sini. Mentega nanti dituang si sayurannya, jadi dia akan meleleh, baru kalian campur. Jadi ada rasa menteganya lah gitu. Cuman kalau terlalu banyak juga itu nggak terlalu bagus ya buat kesehatan, bagi kalau terlalu sering. Jadi secukupnya aja. Dan gue nggak pakai itu di sini. Nantinya gue akan pakai di telur menteganya ya. Oke, mungkin ini udah ya. Coba dulu. Ambil batangnya. Yang diambil sebatang ya. Mantap. Oke. Masih tuang sini semuanya. Sorry. Tapi sebelumnya kita matiin dulu. Karena kita nanti juga akan buang airnya, jadi kita harus berjaga-jaga ya, jangan sampai kesetrum. Pertama dari colokan yang di bawah dulu, baru setelah itu colokan yang di sini, karena kita akan buang airnya ke sini. Oke, panas sih, cuman ya masih bisa gua tahan lah. Nggak sepanas saat ini. Ya. Oke, nih kayak gini bentuknya. Oke. Udah selesai dipakai. Nanti kita akan cuci, simpan dulu. Nah ini, air ini buang aja, karena kalaupun kalian mau konsumsi rasanya nggak enak, jadi dibuang. Bisa nunggu dingin dulu atau langsung dibuang juga nggak apa-apa. Terus coba bersihin dikit-dikit pakai tangan aja apa ini. Oke, simpan di sini. Tutupnya juga kita akan singkirkan ke sini ya, karena kita nggak akan pakai tutupnya, karena kita akan bikin telur orak-arik. Oke, nah pertama kalau kalian mau mulai masak lagi, pertama colokin dari sini dulu dalam posisi mati. Oke, baru setelah itu sini. Nah, jadi untuk menghindari resiko tersetrum, dan tangan kalian juga harus kering. Oke, ini sudah siap untuk masak. Kita ambil dulu menteganya. Gue biasanya pakai mentega dikit aja sih untuk mengganti minyak. Mentega dan lada hitam. Ini gue seneng banget nih lada hitam. Nih mereknya Bazar. Bukan promosi ya, cuman yang tersedia mereknya ini. Oke, kita nyalain sambil dia akan kering kan. Kalau udah lumayan kering, kita bisa mulai masak.
karena ini panas banget nih bener. Ini yang 400 watt ini ya langsung kering kan, luar biasa panas. Gue masak ya. Palmia ya, kalian bisa pakai margarin atau mentega merek apa aja terserah. Nih kalian ratakan kayak gitu, terus turunkan dulu ke 200 watt biar nggak terlalu gosong, sambil kita masukin telurnya. Satu, ketika masukin telur hati-hati jangan sampai kulitnya ikut masuk, karena kalau gue itu salah satu hal yang menurunkan selera makan gue. Jadi ketika gue lagi makan telur ceplok atau telur arik atau telur dadar dan gue gigit cangkangnya, gue bisa langsung berhenti makan. Nah itu kebiasaan orang-orang ya, beda ya. Oke, ini udah masuk semua telurnya, baru kita masukkan lagi. Kita masukkan bawang putihnya. Oke, kayak gini. Terus lada hitam. Ini selera aja sih. Kalian bisa ganti dengan garam. Kalau misalnya kalian biasa pakai garam. Kalau gue sih enggak ya. Gue berusaha menghindari garam dan gula. Ini kalaupun kebanyakan juga kalian nggak akan sakit perut. Beda kalau misalnya kalian pakai lada putih, itu panas banget di perut. Oke, ini sudah. Simpan. Ini gue simpan dulu ya. Sempit mejanya. Nah, terus oke. Kita beraksi. Ini kalau udah kayak gini, baunya luar biasa enak, menggugah selera. Kalian bisa coba di rumah nanti. Nah inilah kenapa harus pakai spatula dari kayu, karena biar nggak merusak si teflon. Kalau misalnya kalian pakai spatula dari bahan logam, itu nggak nyampe sehari teflonnya udah hancur ya. Teflon apapun itu, bukan cuma yang murah kayak gini, mahal juga pasti akan rusak. Biar nggak gosong, kalian terus kocok kayak gini ya, terus aduk kayak gini biar matangnya akan ada yang masih belum matang. Aromanya enak banget. Sayangnya kalau lewat YouTube nggak bisa transfer aroma ya. Untuk saat ini kayaknya belum bisa. Nggak tahu buat beberapa tahun mendatang mungkin kalian juga bisa nyium bau masakan dari TV ya, atau dari layar komputer atau dari layar handphone. Siapa tahu. Oke, ini udah matang nih. Udah kecampur semua. Selesai. Kita matikan. Pertama itu dulu. Kedua ini. Ketiga sini. Nah, praktis ya, memang nggak sepraktis kalian pesan di aplikasi pemesanan makanan ya, entah itu GoFood atau GrabFood, karena kalian masaknya cuman tinggal buka handphone terus ketik ya. Itu cara masak praktis banget, itu memang betul kayak gitu. Nah ini memang perlu effort, tapi memasak sendiri itu kepuasannya beda.
walaupun nggak enak rasanya, tapi kalian bisa belajar dari sana apa sih yang kurang misalnya kan. Jadi kalian bisa lama-lama bisa improve sendiri masakan kalian. Jadi kalian nggak akan malu-maluin ketika nanti misalnya terpaksa memang harus masak sendiri, atau misalnya ada yang minta dimasakin, entah itu pacar atau misalnya calon mertua. Bayangin, walaupun keharusan untuk bisa masak tuh nggak ada ya, cuman nggak ada salahnya lah untuk bisa masak sendiri kayak gini. Oke, ini udah selesai, udah gue bersihin juga dari spatulanya. Ini gue biasanya gue jilatin nih, cuman karena ini gue untuk vlogging karena jadi gue harus jaim lah ya gitu. Oke. Nah, sambil tunggu itu agak dingin dikit, kita ambil lagi tadi piringnya. Oke. Nih, kalian bisa langsung masukin, atau misalnya kalian mau tambahin dulu lada hitam. Karena kalau gue sih biasanya gitu, gue biasanya tambahin dulu lada hitam karena gue pecinta lada hitam. Dan ini ada kandungan oksidannya ya, antioksidannya. Nah, oke, terus masukin. Nah, selesai. Ini hasil karya gue ya, lumayan lah ya untuk pemula. Jadi untuk yang baru mulai belajar masak ya, samalah kayak gue juga, sama baru belajar masak. Ini bisa sebagai sarapan pagi. Top Marco, top nah Marco nah, mantep coy. Oke, sekian video dari gue ya. Perlu gue akhiri nggak sih? Perlu ya, karena gue udah lapar nih. Gue udah lapar banget sejak gue masak. Aromanya ini enak banget. Ini gue harus segera akhiri karena gue mau makan. Oke, jadi kalian kalau misalnya berminat untuk ikut cara gue, boleh. Atau mau modifikasi dikit, silahkan. Misalnya mau tambah petai juga nggak apa-apa. It's okay, selera kalian. Cuman gue lebih sarankan kalian untuk masak sendiri lah ya. Apalagi sekarang kan lagi zamannya edan ya, coronavirus. Jadi social distancing, caranya masak sendiri. Hindari nongkrong bareng dulu untuk sementara waktu sampai penyakitnya hilang ya, karena kita nggak pernah bisa tahu dari mana kita akan tertular kan. Jadi kalau misalnya kita menjaga diri sendiri, mulai dari masak sendiri, apa-apa sendiri lah ya, itu bisa lebih baik seperti itu. Oke, sekian dari gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel gue. Terus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Oke, terima kasih. Bye.